saya Danimar Ismail dengan NIM 181144005 dan rekan saya Putra Prasetyo dengan NIM 181140022. Baik, selanjutnya evaluasi dokumen penawaran adalah suatu kegiatan panitia pengadaan dalam meneliti dan menilai semua dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon-calon penyedia jasa. Selanjutnya ada metode evaluasi penawaran jasa konstruksi. Jadi metode evaluasi penawaran itu ada dua, jasa konstruksi dan jasa konsultasi. Untuk jasa konstruksi berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem nilai, yang kedua penilaian biaya selama umur ekonomis, dan yang ketiga adalah menggunakan harga terendah. Yang pertama ada sistem nilai. Merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi, jasa atau jasa lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga. Berikut contoh penilaian teknis. Jadi di dalam tabel tersebut ada nama peserta, nilai teknisnya dinilai dengan 60%, nilai harganya 40%. Pada nilai teknis ada 2, nilai evaluasi dan nilai teknis. Pada nilai harga ada 2, nilai penawaran dan nilai harga. Lalu nilai tersebut dikombinasikan agar terlihat mana yang calon pemenangnya. Pada tabel contohnya pemenangnya PT AP dengan nilai kombinasi 1,0 peringkat pertama. Untuk peringkat keduanya PT AH dengan nilai kombinasi 88,4 dan disusul oleh PT SI dengan nilai 85. Selanjutnya, penilaian biaya selama umur ekonomis. Metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu. Berikut contohnya. Dalam suatu contoh, pada tabel ada harga penawaran, biaya suku cadang, biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya perawatan, serta nilai sisa. Lalu dihitung biaya umur ekonomisnya, sehingga mendapatkan PTAP yang paling rendah nilainya, biaya selama umur ekonomisnya ya dengan nilai 139 juta. Disusul dengan PT SI dengan 139,9. Lalu selanjutnya. Lalu dengan yang selanjutnya ada harga terendah. Metode evaluasi harga terendah ini digunakan untuk pengadaan barang jasa, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya. Dalam hal harga menjadi dasar penentuan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. Ada 2, yang pertama sistem gugur dengan klasifikasi 3, yaitu yang pertama spesifikasi jelas dan standar, yang kedua persyaratan teknis mudah dipenuhi, dan harga atau biaya merupakan kriteria evaluasi utama. Lalu selanjutnya ada ambang batas penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir atau HEA. Selanjutnya ada metode evaluasi penawaran jasa konsultasi. Yang tadi kan konstruksi, sekarang konsultasi. Yang pertama ada kualitas, yang kedua kualitas dan biaya, yang ketiga pagu anggaran, yang keempat biaya terendah. Kualitas. Metode evaluasi kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam kerangka acuan kerja atau KAK, atau untuk pekerjaan penyedia jasa konsultasi perorangan. Ini alur dari kualitas, yaitu karakteristiknya memberikan penilaian secara kuantitatif terhadap unsur teknis yang dinilai, ditambah mengutamakan faktor kualitas.
Penggunaannya ada 3. Yang pertama, pekerjaan yang kompleks membutuhkan teknologi tinggi. Yang kedua, ada kualitas inovasi menjadi penentu outcome keseluruhan. Yang ketiga, lingkup pekerjaan sulit ditetapkan dalam KAK. Berikut contohnya. Ada nama pesertanya PTAR, PTDK, dan PTES. Nilai teknisnya terlampir, biaya, lalu lulus atau tidaknya dengan peringkat. Di sini peringkat pertama adalah PTES dengan nilai teknis paling tinggi dan biayanya juga paling tinggi. Lalu selanjutnya ada biaya dan kualitas dan biaya. Metode ini ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaannya dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK. Ini alurnya. Karakteristiknya mengkombinasikan antara penilaian secara kuantitatif terhadap unsur teknis sesuai ambang batas dan nilai unsur penawaran harga. Dikombinasikan, penggunaannya ada 2. Yang pertama, pekerjaannya dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK. Yang keduanya, besar biaya dapat ditentukan dengan tepat. Ini contohnya, nama pesertanya PTDL, PTHA, PTAF. Nilai teknisnya 60%, nilai biayanya 40%. Teknisnya ada 2, nilai evaluasi dan nilai teknis. Biayanya juga ada 2, nilai penawaran biaya dan nilai biaya. Lalu dikombinasikan, sehingga mendapatkan peringkat siapa yang menjadi pemenang. Dalam contoh tersebut, yang menjadi pemenang adalah PTHA dengan nilai evaluasi 85, nilai teknis 51, nilai penawaran biaya 90, nilai biayanya 36, sehingga dikombinasikan mendapatkan nilai 87. Selanjutnya ada pagu anggaran. Untuk pagu anggaran tersendiri, ruang lingkup pekerjaannya sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK, dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran. Lalu sistematisnya ini, yang pertama ada karakteristik. Karakteristik ini mengkombinasikan antara penilaian secara kuantitatif terhadap unsur teknis yang dinilai, lalu dengan mengutamakan faktor kualitas, dan nilai penawaran setelah dikoreksi tidak melampaui pagu tertentu. Penggunaannya, yang pertama, pekerjaan yang sudah ada aturan standar. Lalu yang kedua, dapat dirinci dengan tepat, yaitu waktu penugasan, kebutuhan tenaga ahli, dan input lainnya. Ini untuk contoh pagu anggaran. Pagu anggaran yang ditetapkan adalah 420 juta. Pesertanya ada PTAR, PTDK, dan PTES. Nilai teknisnya untuk PTAR 78, DK 70, ES 80. Biayanya terlampir, kelulusannya ini berdasarkan pagu anggarannya 420, akan tetapi PTS 428, maka dinyatakan tidak lulus. Sehingga yang lulus hanya PTAR dan PTDK. Dikarenakan nilai teknis PTAR lebih tinggi daripada PTDK, walaupun biayanya lebih tinggi, maka peringkat pertamanya adalah PTAR. Lalu selanjutnya ada biaya terendah. Biaya terendah ini digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan. Berikut adalah sistematisnya. Karakteristiknya adalah pertama, penilaian secara kuantitatif terhadap unsur teknis sesuai ambang batas, lalu dipilih peserta yang memberikan penawaran biaya terendah. Penggunaannya, pekerjaan yang bersifat standar atau secara teknis ditangani dengan metode yang sederhana. Contohnya ini. Nilai terendahnya yaitu PTTS dengan biaya 402 juta. Maka PTTS menjadi peringkat pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada tahapan evaluasi dokumen penawaran. Untuk langkahnya itu ada 3. Yang pertama, mengevaluasi administrasi.
Lalu yang kedua evaluasi teknis dan yang ketiga evaluasi harga. Next. Halo. Untuk yang administrasi itu dokumen penawarannya ada surat penawaran, jaminan penawaran dan surat kuasa. Lalu untuk teknisnya metode pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan, peralatan utama minimal, personil inti, pekerjaan yang disubkontrakkan, lalu RK3K. Lalu untuk yang harga, koreksi aritmatik, lalu ada kewajaran harga. Kewajaran harga itu dibagi dua menjadi TKDN atau kurang dari 80 HPS. Untuk yang terakhir ada preferensi harga. Untuk evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Syarat-syarat yang diminta menurut dokumen lelang dapat dipenuhi atau dilengkapi. Ini untuk pemeriksaan dokumennya. Yang pertama, syarat-syarat yang diminta menurut dokumen lelang dipenuhi atau dilengkapi. Yang kedua, dokumen penawaran yang masuk harus menunjukkan adanya persaingan yang sehat. Lalu yang ketiga, surat jaminan penawaran memenuhi ketentuan. Yang keempat, daftar kuantitas dan harga satuan jenis atau item pekerjaan diisi dengan lengkap. Lalu analisis harga satuan pekerjaan utama dirinci dengan lengkap. Dan yang terakhir, telah melunasi kewajiban membayar pajak tahun terakhir. Untuk yang sebelah kiri, jasa konstruksi, persyaratan administrasinya itu ada 15. Yang pertama neraca perusahaan, yang kedua daftar susunan pemilik modal perusahaan, yang ketiga daftar susunan pengurus perusahaan, yang keempat akta pendirian perusahaan dan perubahannya, yang kelima SIUJK dan Departemen Pekerjaan Umum, yang keenam ada sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi, yang ketujuh ada PKP, yang kedelapan NPWP, yang sembilan referensi bank dari Bank Negara, lalu jaminan penawaran, pernyataan kerjasama dengan konsultasi, lalu ada SIKA, SPI, referensi pekerjaan dan daftar tenaga ahli. Lalu yang jasa konstruksinya, persyaratan administrasinya sama dengan persyaratan administrasi jasa konstruksi, namun pada jasa konsultasi tidak ada neraca perusahaan dan jaminan penawaran. Lalu evaluasi teknis. Evaluasi teknis dilakukan dengan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan. Untuk pemeriksaan dokumennya, yang pertama ada jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Lalu jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan dokumen lelang. Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Lalu personel inti serta posisinya harus sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang. Lalu selanjutnya bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen lelang. Lalu memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Untuk jasa konstruksi dalam persyaratan teknis, metode pelaksanaan itu memiliki bobot nilai 15%, rencana kerja atau schedule itu 15%, rencana jadwal pengadaan material dan peralatan 10%, rencana alokasi tenaga kerja 5%, struktur organisasi proyek 10%, brosur dan tata teknis 5%, dan referensi pekerjaan 10%, menjadi total 70%. Lalu selanjutnya pemeriksaan dokumen untuk evaluasi teknis jasa konsultasi.
Yang pertama, evaluasi dokumen penawaran teknis untuk pemilihan penyediaan jasa konsultasi dilakukan dengan cara kuantitatif. Unsur penilainya ada 3 berupa pengalaman perusahaan, pendekatan metodologi, dan kualifikasi tenaga ahli. Lalu selanjutnya ada evaluasi harga. Evaluasi harga dilakukan dengan menilai berdasarkan pada aritmatik, kesesuaian harga satuan, dan kewajaran total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan. Lalu berikutnya ada pemeriksaan dokumen. Yang pertama, bila terdapat perbedaan antara penulisan nilai angka dan huruf, maka nilai penawaran panitia yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf. Lalu panitia melakukan koreksi aritmatik terhadap kesalahan penjumlahan dan perkalian volume dengan harga satuan. Total harga yang ditawarkan secara keseluruhan atau bagian unsur-unsurnya. Unsur penawaran harganya aritmetik itu 5%, kesesuaian harga satuan 15%, dan kesesuaian total harga penawaran 10%, totalnya 30%. Lalu yang terakhir, memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri. Yang kedua, teknis jasa konsultasi, evaluasi dokumen penawaran biaya dilakukan dengan cara kuantitatif dilakukan dengan koreksi aritmatik. Unsur penilaian dokumen berupa yang pertama kewajaran biaya person, yang kedua kewajaran penugasan tenaga ahli, yang ketiga kewajaran penugasan tenaga pendukung, dan kewajaran biaya langsung. Lalu contoh evaluasi dokumen penawaran jasa konsultasi. Yang di sebelah kiri itu evaluasi administrasi dan yang sebelah kanan itu evaluasi teknis. Dapat dilihat untuk evaluasi administrasi itu diambil dengan 2 contoh perusahaan. Yang pertama perusahaan PT Teguh Puncak Lestari dan PT Amgro Primatama. Untuk pengecekan evaluasi administrasinya itu dari kedua perusahaan ini tuh lengkap semua, ada semua. Dan yang untuk evaluasi teknis, PT Teguh Puncak Lestari dan Amgoro bisa dilihat di sebelah gambar kanan. Untuk metode pelaksanaan, PT Teguh Puncak Lestari memiliki bobot 80% dengan nilai 12, dan PT Amgro Primata bobotnya 40% dengan nilai 6. Rencana kerja atau time schedule-nya berbobot 90% dengan nilai 13,5, dan untuk perusahaan Amgro bobotnya 50% dengan nilai 7,5. Rencana jadwal pengadaan bahan dan peralatan bobotnya untuk PT Teguh Puncak Lestari itu 90 dan untuk PT Amgro itu 40%. Rencana alokasi tenaga kerjanya untuk PT Teguh Puncak itu 90% dan PT Amgro itu 40%. Struktur organisasinya PT Puncak itu 90% dan PT Amgro itu 45%. Brosur dan data teknis itu untuk PT Teguh Puncak Lestari 80% dan PT Amgro Prima Tama 40%, referensi pekerjaan 85% untuk PT Puncak Lestari dan PT Amgro 65%. Dengan total nilai PT Teguh Puncak Lestari 60,5% dan PT Amgro Prima Tama 32,5%. Lanjut. Ini untuk rekapitulasi harga. Langsung ke total nilai. Untuk PT Teguh Puncak Lestari itu memiliki nilai 24,94. Untuk PT Amgro Primatama itu 19,27 dengan ketentuan nilai RKS itu adalah total 30. Lalu rekapitulasinya dapat dilihat. Total nilai dari RKS itu adalah 100. Untuk PT Puncak Lestari itu memiliki total nilai 85,44 dan PT Amgro Primatama memiliki nilai 51,77. Next. Evaluasi harga.
Bentar, ini yang tadi udah. Iya, selalu ada contoh evaluasi dokumen penawaran jasa konsultasi. Untuk evaluasi kualitas, itu dilihat kelulusannya dari contoh 7 perusahaan A sampai G, dinyatakan perusahaan C, D, dan F tidak lulus. Untuk peringkat pertamanya adalah perusahaan E, untuk keduanya adalah perusahaan G, untuk juara peringkat ketiganya adalah perusahaan B, dan yang terakhir itu perusahaan A. Untuk evaluasi kualitas dan biaya, dapat dilihat dari 7 perusahaan, kelulusannya ada PT perusahaan E dan perusahaan G tidak lulus. Untuk peringkat pertama adalah perusahaan A, disusul oleh perusahaan B, lalu perusahaan D, disusul dengan perusahaan C, dan yang terakhir itu perusahaan F. Lalu evaluasi administrasi. Dalam evaluasi administrasi itu perusahaan E dan perusahaan G dinyatakan tidak lulus. Untuk peringkat sendiri, peringkat perusahaan F menempati peringkat 1 dan perusahaan C meningkati peringkat kedua. Lalu evaluasi teknis, dinyatakan lulus semua perusahaan dinyatakan lulus dengan urutan peringkat dari 1 sampai 7 itu perusahaan E, perusahaan C, perusahaan D, perusahaan F, perusahaan G, perusahaan A, dan perusahaan B. Ya, mungkin sekian kesimpulannya. Dalam matriks penawaran ini, berdasarkan metode evaluasi penawaran jasa konstruksi berdasarkan Perpres nomor 16 untuk jasa konstruksi memiliki 3 metode, yaitu sistem nilai, penilaian biaya selama umur hidup, ekonomis, dan harga terendah. Dan untuk metode evaluasi penawaran jasa konsultasi itu ada 4 metode. Yang pertama kualitas, kedua kualitas biaya, ketiga pagu anggaran, dan biaya terendah. Cukup dari kami. Mungkin ada tambahan dari atau pertanyaan dari rekan-rekan sekelas atau dari Bu Eri. Oke ya, sebelum ke pertanyaan dari teman-temannya, saya ingin menanggapi sedikit ya. Jadi menambahkan ya, share slide 21. Slide 21. 21-nya itu di kotak 24, sorry, bukan 21, 24. Nah, ini. Oke ya. Nah, ini tadi Putra dan Dani sudah menjelaskan tentang matriks ya. Jadi ini detail ya. Ya, ini sudah bagus lagi gitu ya. Jadi Anda mendetailkan sampai ke contoh ya, contoh bagaimana melakukan proses evaluasi ya untuk evaluasi jenis konstruksi atau kontraktor dan konsultan ya. Nah, tadi Anda lihat di tampilannya ya, di slide ya, ada contoh-contoh ya. Jadi bagaimana menghitung evaluasi ya, dari mulai menentukan bobot, kemudian menentukan ambang nilai ambang ya, batas ambang ya. Nah, sebetulnya tadi persentase-persentase yang ditampilkan Dani dan Putra ini tidak ada ya di dalam Perpresnya gitu ya. Jadi ini hanya contoh ya. Nah, jadi bobot persentase tadi itu boleh tidak harus seperti itu ya. Kalau tadi kan
Kalau tidak salah tuh Dani sama Putra tuh kan 60-40 gitu ya, proporsi bobotnya antara teknis dan biaya. Nah itu boleh menjadi 70-30, boleh ya. Kemudian batas ambang tadi 75 kalau tidak salah, atau 70. Nah itu boleh kalau jadi 80 ya, jadi 70, 75 itu silahkan. Nah itu siapa yang akan menentukan bobot pembobotan itu? Tentu dilakukan oleh panitia tender ya, atau Pokja ini ya. Dan bobot evaluasi tadi harus dicantumkan di dalam dokumen pemilihan ya. Jadi kalau Anda UAS nih, saya analogikan ada 3 soal gitu kan. Nah, 3 soal itu harus kalau disimpan bobotnya ya. Nah, ini kan Anda jadi tahu pasti akan mengerjakan dulu bobot yang paling besar, atau mengerjakan bobot paling besar itu usahanya paling maksimum gitu ya. Yang duanya bukan tidak maksimum tapi dikerjakan juga gitu, karena nanti ada batas ambang biasanya kelulusan itu ya. Nah ini juga sama di dalam di dalam proses evaluasi ya. Jadi nanti tadi kalau anda bingung tiba-tiba itu kenapa Dani ngambilnya 60-40 gitu, itu tidak ada aturan itu ya. Itu boleh ya, boleh tidak 60-40 gitu angkanya, boleh 70-30. Itu berdasarkan berdasarkan kesepakatan dari panitia tendernya saja gitu ya. Walaupun memang kita sering menggunakan ya, artinya panitia tender sering menggunakan itu proporsinya kalau tidak 60-40, memang di 70-30 ya, itu lebih banyak di 2 kriteria atau pembobotan itu, seperti itu ya. Nah, yang membedakan dari sistem evaluasi ini sebetulnya pada dasarnya adalah nanti penggunaan selain caranya, kemudian kepenggunaan untuk proyek-proyek seperti apa ya. Biasanya untuk proyek-proyek atau paket tender yang memang rupiahnya tidak besar gitu ya, artinya di bawah 2,5 M gitu barangkali. Nah itu biasanya menggunakan sistem evaluasinya itu cukup menggunakan biaya terendah atau gugur gitu ya, sistem gugur. Tapi kalau makin besar, apalagi makin kompleks, tentu evaluasinya di sana mulai muncul sistem nilai, kemudian sistem kualitas ya. Nah muncul seperti itu gitu pembobotannya gitu ya. Jadi tidak hanya tidak menggunakan lagi sistem gugur atau sistem biaya terendah misalnya seperti itu. Itu nanti kepenggunaan di paket-paket tendernya itu biasanya nanti berdasarkan rupiahnya. Jadi biasanya evaluasinya kalau rupiahnya besar pasti ada nilai juga gitu muncul ya itu. Nah kemudian selain itu tambahannya sistem gugur ini juga sebetulnya kalau gugur itu, sistem gugur itu dia memang ada tidak saja gitu ya. Jadi ketika tidak terpenuhi satu kriteria ya dia gugur gitu. Tapi kalau sistem nilai itu memang ada pembobotan dari masing-masing kriteria ya. Nah di dalam dokumen penawaran ini kan dokumen yang disampaikan oleh calon kontraktor, ada 3 dokumen ya. Dokumen kalau tadi saya cerita di awal itu dokumen pemilihan ya, itu dokumen yang dibuat panitia tender. Ada 2 ya, dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan. Nah kalau ini dokumen penawaran ini dokumen yang disubmit oleh atau yang dibuat oleh si calon kontraktor. Nah di sini dia membuat 3 jenis dokumen ini ya, administrasi, teknis, dan harga ya. Nah administrasi ini memang tadi sudah disampaikan ada 14 dokumen ya, itu bisa lebih ya, bisa lebih dokumen yang disyaratkan atau bisa kurang juga ya, tergantung ya. Yang biasanya yang 8 atas poin itu yang wajib ya, seperti surat pendirian perusahaan ya,
kalau kontraktor neraca perusahaan ya dan lain sebagainya. Itu yang wajib-wajibnya memang. Kalau yang di bawahnya itu kalau tidak salah tadi yang 10 sampai 14 itu bisa ada bisa tidak ya, tergantung kompleksitas proyeknya. Tapi bisa juga lebih dari 14 butir tadi ya, dokumen-dokumen apa saja yang diinginkan oleh owner ini. Nah, di administrasi memang di sini nanti ada dan tidak saja gitu biasanya. Jadi kalau tidak ada tapi sistemnya nilainya itu sistem evaluasinya sistem gugur, nah dia sebetulnya sudah gugur gitu di tahapan administrasi. Jadi administrasi ini harus terpenuhi sebetulnya ya, yang pokoknya. Yang pokok itu tadi ya, yang seperti surat penawaran ya di sini. Kalau di sini terus kemudian jaminan penawaran ya dan surat kuasa. Ya, nanti jaminan penawaran saya jelaskan lagi di jaminan ya. Nah, ini ada bentuk yang pertama adalah surat penawaran. Nah, surat penawaran itu, nah ini Anda harus ini juga ya, cari ya. Tambahannya bisa juga ini sama dengan kelompoknya bintang tadi ya, sebetulnya ada contoh-contohnya ya. Ini contoh surat penawaran itu seperti apa, jaminan penawaran seperti apa ya, bentuk jaminan gitu ya, kemudian surat kuasa itu seperti apa. Nah, kalau surat penawaran itu sebetulnya bentuknya itu atasnya itu kop perusahaannya gitu. Nah, kemudian kalau perusahaannya tersebut, Bu, gimana kalau misalnya kontraktornya lebih dari satu, artinya JV ya, joint venture atau KSO ya, kemitraan. Nah, ada beberapa kontraktor yang memasukkan dokumen penawaran itu tidak sendirian ya. Ya, artinya dia mengajak kontraktor lain. Ya. Jadi kontraktor itu ini terkait apa biasanya? Nah, biasanya kalau misalnya untuk teknis gitu ya, untuk teknis misalnya ini nanti CV Putra gitu ya sama CV Dani ini misalnya CV Putra punya uang gitu ya, masih ada sisa keuangannya, tapi secara personil gitu ya, kemudian secara alat itu sudah full dipakai di proyek yang paralel yang sedang dikerjakan CV Putra ini misalnya. Nah, untuk ada paket pekerjaan lain lagi gitu, nah tapi dia ingin ikutan ini gitu, dan kemungkinan bisa gitu, nah tapi nggak ada personilnya gitu. Nah, misalnya nanti join atau KSO dengan CV Dani ini ya, lebih dari 2 boleh ya, nanti JV lagi misalnya dengan PT Puji misalnya, itu boleh ya, jadi nanti jadi 3, tapi tetap di dalam 3 perusahaan tersebut yang ber-KSO nanti ada 1 leadernya. Nah, nanti yang ditaruh di surat penawaran kopnya kop leadernya ya, leadernya siapa gitu. Nah, biasanya memang leadernya yang memiliki neraca perusahaan yang yang mumpuni gitu ya. Jadi karena kalau kontraktor seperti itu, kalau konsultan tenaga ahli biasanya, tenaga ahlinya yang dimilikinya ya. Nah, ini surat penawaran. Nah, di dalam surat penawaran itu tidak boleh sampai salah tulis gitu surat penawarannya. Jadi penawarannya, jadi kalau misalnya nanti di harga penawarannya ngebid misalnya suatu kontraktor, katakanlah HPS-nya 100M, ngebidnya 89 miliar. Nah, di surat penawaran itu tertera 89 miliar, terbilangnya juga tertera ya, dan gak boleh salah terbilangnya ya, rupiahnya angka dengan terbilang. Nanti kita bahas itu nanti di bahasa kontrak ya, di pertemuan berikutnya. Nah, itu tidak boleh sampai salah, berbeda gitu ya. Kemudian antara angka dengan terbilang. Kemudian nama paket yang dituju ya, nama paket yang ditujunya juga jangan sampai salah. Kemudian masa berlaku surat penawarannya ya, penawaran dia ini untuk berapa lama ya, biasanya sampai masa pengadaan ini gitu. Jadi kalau di dalam
jadwal yang ditayangkan LPSE-nya misalnya 1 bulan, ya tulis saja di situ surat penawarannya adalah 1 bulan, atau ditentukan oleh panitia tender, ya berarti ngikutin dengan panitia tender. Kalau panitia tendernya menentukan sebulan, tidak boleh menjadi 3 minggu, tidak boleh. Itu nanti jadi gugur tuh di administrasi, ya harus 30 hari gitu ya, 1 bulan. Kalau 2 bulan gimana? 2 bulan boleh, lebih boleh, kurang nggak boleh. Nah itu ya. Terus jaminan penawaran, kemudian surat kuasa. Kalau surat kuasa ini kaitannya dengan memang penguasaan, tapi kalau semuanya dilakukan pelimpahan oleh sendiri gitu ya, artinya oleh perusahaan itu sendiri, nah itu berarti memang tidak perlu ada kuasa ya. Nah kemudian teknis. Nah teknis terkait dengan dokumen yang harus disiapkan oleh calon kontraktor ya, metode pelaksanaannya seperti apa ya, usulannya, kemudian jangka waktu pelaksanaannya, kurva S-nya barangkali ya bisa disampaikan juga, peralatan utama yang dimiliki ya, di situ ada nanti dia sewa atau misalnya milik sendiri, personil inti. Jadi nanti kalau tender itu dimenangkan oleh kontraktor tersebut, personil intinya seperti apa nih ya, pendidikannya apa, SKA-nya apa ya, posisinya apa ya, jadi sudah tahu organigram nanti kalau dia si kontraktor tersebut menang tender tersebut ya. Kemudian pekerjaan yang kira-kira akan disubkonkan ya, misalnya tiang pancangnya mau disubkonkan, nah dia tulis di situ ya, rencana K3-nya ya, rencana mutunya ya, dan lain sebagainya. Ini teknis bisa jumlahnya bisa makin bertambah kalau makin kompleks suatu proyek ya, keinginan si owner juga kan makin banyak ya, jadi ini teknis masih bisa bertambah ya, dan ini semua memiliki bobot ya, yang nantinya disampaikan tentu kepada si calon-calon kontraktor ya. Nah kemudian terakhir adalah harga. Nah harga ini ya, ini terdiri dari koreksi aritmatik. Koreksi aritmatik ini perkalian Excel-nya ya, jadi biasanya kalau panitia tender ngedouble klik saja sebetulnya di volume dengan harga satuan pekerjaan ya. Barangkali ada yang nggak ngeling, atau bahkan kan kalau ngelingnya ke sheet yang lain tapi salah sheet atau salah link ya, bergeser row atau kolom, itu bisa saja gitu ya. Jadi dicek ya, ini koreksi aritmatik ya dilakukan. Biasanya kan ya, makanya dulu kalau saat manual ya, tendernya belum elektronik, kesulitan panitia itu, lama ya ngecek satu persatu. Dengan print out itu kan kita lama ya, tapi kalau pakai Excel ya, karena kontraktornya share Excelnya, tinggal panitia tender cek aja, oh iya ini nanti ditandai mana yang salah menghitung atau salah apa ya, kan kelihatan di situ di Excelnya. Kemudian ada lagi kewajaran harga. Nah ini kewajaran harga, tentu menawarnya itu ya memang kalau di bawah 80% dari HPS kan nanti dicek ya jaminan penawarannya, berarti dia harus menaikkan nanti dari jaminannya, itu dibahas di jaminannya. Nah ini kewajaran harga, dan harus dicek juga gitu ya, kalau misalnya ya Anda biasanya misalnya beli barang harganya 100.000, kalau tiba-tiba dapat 80.000 kan oke lah, 85.000 oke. Tapi kalau Anda dapat murah 50.000, ya kadang-kadang Anda jadi negatif thinking, kenapa gitu. Nah ini nanti dicek juga gitu ya kewajaran harganya. Kemudian TKDN ya. Nah TKDN ini terkait dengan komoditas dalam negeri ya, tingkat komoditas dalam negeri. Jadi artinya penggunaan produk dalam negeri di dalam material ya yang digunakan oleh kontraktor tersebut ya. Nah itu biasanya nanti ditentukan, misalnya nanti TKDN-nya ownernya pengen misalnya 50%. Nah kalau 50% berarti
kewajiban kontraktor di situ, nggak, material-materialnya tidak boleh banyak yang dari luar gitu, maksudnya seperti itu. Apalagi kalau gedung kan, kita kalau lift itu biasanya impor gitu ya. Nah itu dibatasi tuh, kalaupun misalnya memang ada penggunaan produk dari luar, nah tapi berapa persen gitu. Dan biasanya persennya sedikit sih sebetulnya, lebih banyak ke dalam negeri gitu ya. Ini karena Kementerian LKPP-nya juga kan bekerja sama dengan Kemenperin ya, perindustrian, Kementerian Perindustrian, supaya mengutamakan produk-produk dalam negeri ya, di bidang pelaksanaan konstruksi juga gitu kan. Nah, kemudian preferensi harga ya, preferensi harga ini terkait dengan kewajaran juga, tapi sebetulnya lebih kepada nilai timpang ya. Jadi nilai timpang itu diatur ya. Jadi karena panitia tender ini kan punya Excel RAB-nya ya, artinya HPS-nya. Nanti ada ketimpangan harga di HPS, misalnya harga beton per meter kubik ya, harga satuannya 3,5 juta gitu. Ada yang menawar 2,8. Nah, kalau 2,8 juta berarti itu kan wajar. Tapi kalau ada yang menawar 2,5, nah ini dengan kewajaran harga. Nah, tapi itu bisa dikatakan timpang juga, atau timpang itu tidak hanya kurang dari 3 juta tadi, tapi lebih. Misalnya yang nawarnya 4 juta ya, dari penawarnya gitu ya, dari bidernya. Nah, ini yang dimaksud dengan preferensi harga. Nah, ini dievaluasi gitu, sehingga nanti menghasilkan satu kontraktor terpilih ya. Nah, itu tadi tambahannya sedikit dari saya. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan temannya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada boleh ditutup, silahkan. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih untuk rekan-rekan dan Bu Eri yang sudah menambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silahkan kelompok 5 dan 17. Nomor urut absen 5 dan 17 tentang e-procurement dan e-purchasing. Silahkan. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Ya, sudah terlihat. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya dan juga Fahmi akan menjelaskan tentang e-procurement dan juga e-purchasing. Nama saya Raden Muhammad Rizali dengan NIM 1811444023 dan rekan saya Fahmi Afiar Prayudya dengan NIM 1811444006. Pembahasan pertama yaitu e-procurement, di mana pengertiannya e-procurement ini merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah dengan memanfaatkan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet. Sementara menurut Perpres nomor 54 tahun 2010 menyatakan bahwa e-procurement adalah pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya yang diperlukan dalam transaksi online itu biasanya yang pertama identitas, yaitu mencakup user ID dan password. Kemudian yang nomor 2, pengamanan sistem terhadap registrasi dan authorized client. Kemudian yang ketiga ada alat pengesahan administrasi.
yaitu materai digital dan tanda tangan digital. Kemudian tujuan dari e-procurement adalah yang pertama itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang atau jasa. Kemudian yang kedua meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga memudahkan searching dalam memperoleh data dan informasi tentang pengadaan jasa konstruksi. Yang keempat menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan jasa dan konstruksi. Kemudian yang kelima, menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia jasa konstruksi. Kemudian yang terakhir, menciptakan situasi yang kondusif bagi aparatur pemerintah dan menjamin terselenggaranya komunikasi secara online. Kemudian manfaat dari e-procurement secara umum yang pertama itu pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dapat berjalan secara transparan, adil, dan persaingan sehat. Kemudian yang kedua, tidak terjadi pengadaan barang atau jasa yang bernuansa KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, karena semua peserta pengadaan barang atau jasa dapat saling mengawasi. Kemudian yang ketiga, masyarakat luas dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pelelangan dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi. Kemudian yang keempat, tercapainya mutu produk, waktu pelaksanaan, pemanfaatan dana, sumber daya manusia, teknologi dalam pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir, mereduksi tenaga sumber daya manusia, menghemat biaya penyelenggaraan, pelelangan, dan mengoptimalkan waktu pelaksanaan. Untuk manfaat e-procurement, khususnya bagi pihak WLP atau PP itu yang pertama mendapatkan penawaran yang lebih banyak, kemudian yang kedua mempermudah proses administrasi, yang ketiga mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan. Untuk pihak penyedianya, manfaatnya yang pertama menciptakan persaingan usaha yang sehat, kemudian memperluas peluang usaha, kemudian membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang, dan yang terakhir mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang. Sementara untuk bagi masyarakat, manfaatnya yaitu memberikan kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan. Selanjutnya proses pelaksanaan e-procurement. Di sini dijelaskan pada diagram alir, dimulai dari satuan kerja atau Pokja ULP, di mana penyusunan program yang pertama itu kemudian diinput ke website berupa informasi satuan kerjanya, kemudian dari pihak penyedia jasa itu dapat mencari data atau informasi kegiatan satuan kerjanya. Apakah share screen-nya masih terlihat? Masih, silakan. Masih. Dilanjutkan, diulang lagi. Jadi Pokja WLP ini atau satuan kerja menyusun suatu program, kemudian diinput ke website yang berupa informasi satuan kerjanya, kemudian dari pihak penyedia jasanya itu dapat mencari data informasi kegiatan satuan kerja. Kemudian dilanjutkan satuan kerja memasukkan data atau pengumuman pengadaan, kemudian diinput ke website berupa pengumuman lelang, kemudian pihak penyedia jasa dapat mencari informasi tentang lelang tersebut. Jika penyedia jasa itu berminat, maka penyedia jasa harus memiliki user ID dan password. Jika sudah memiliki, kemudian dapat daftar untuk mengikuti lelang. Jika sudah daftar, maka dari pihak Pokja atau satuan kerja ini mengupload dokumen pengadaan dan jadwal penjelasan dokumen. Kemudian diinput ke website berupa undangan penjelasan dokumen, dan dari pihak penyedia jasa dapat mendownload dokumen pengadaan tersebut. Kemudian dilanjut, setelah itu Pokja WLP melakukan penjelasan dokumen pengadaan, di mana di situ harus ada berita acara, penjelasan dokumen pengadaan, dan adendum bila ada. Kemudian diinput ke website berupa informasi peserta, penjelasan dan jadwal pemasukan atau pembukaan penawaran. Kemudian dari pihak penyedia jasa itu bisa mendownload berita acara penjelasan dokumen pengadaan dan adendum.
Kemudian pihak penyedia jasa menyiapkan dokumen penawarannya. Kemudian pemasukan penawaran, administrasi dan teknis, serta biaya dan dokumen isian kualifikasi dimasukkan secara online. Kemudian Pokja ULP menerima dokumen tersebut, dokumen penawaran peserta lelang, kemudian di-download dokumen penawarannya, kemudian pembukaan dokumen penawaran serta upload berita acara pembukaan, kemudian dievaluasi penawarannya, kemudian evaluasi kualifikasinya, kemudian membuat berita acara hasil pelelangannya. Jika sudah, Pokja ULP menetapkan pemenang lelangnya, kemudian di situ mengisi pengumuman pemenang dan informasi hasil pelelangan, diinput ke website pemenang lelang dan informasi hasil pelelangannya. Kemudian dari pihak penyedia jasa itu berhak mengajukan keberatan atau sanggahan. Jika penyedia jasa mengajukan sanggahan, maka diupload ke website. Kemudian dari pihak Pokja ULP-nya itu menjawab sanggahannya. Jika penyedia jasa masih keberatan dengan hasilnya, maka penyedia jasa bisa mengajukan sanggahan banding lewat surat. Jika tidak ada sanggahan lagi, maka pihak Pokja ULP penunjukan penyedia barang atau jasa dilakukan. Kemudian penunjukan penyedia barang dan jasa ini diinput ke website dan hasilnya langsung sudah terlihat di website. Kemudian di sini ada perbedaan e-procurement dengan pengadaan konvensional. Jadi yang pertama itu tahap persiapan. Tahap ini khusus untuk pejabat pembuat komitmen dan panitia. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah dokumen pemilihan. Kemudian yang kedua, lembaga penyelenggara pelaksanaan pengadaan secara elektronik membutuhkan sebuah unit khusus di pemerintahan. Unit tersebut bernama Layanan Pengadaan Secara Elektronik, disingkat LPSET. Kemudian selanjutnya proses pendaftaran lelang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kemudian proses pengumuman lelang e-procurement berbeda dengan lelang konvensional. Beberapa lelang dilakukan dengan sistem e-procurement selalu mengarahkan pembaca untuk membuka sebuah halaman, biasanya dimulai dengan http://lpse.id. Kemudian perbedaan yang selanjutnya, rapat penjelasan dengan sistem e-procurement tidak dilakukan tatap muka pada tahapan ini. Kemudian pemasukan dokumen di dalam sistem lelang konvensional, kita mengenal sistem 1 kumpul, 2 kumpul, dan 2 tahap. Untuk e-procurement dikenal yang namanya 1 file dan 2 file. Kemudian pembukaan dokumen dalam sistem e-procurement tidak ada kumpul-kumpul rekanan pada satu tempat, karena pada tahap ini yang dimaksud pembukaan artinya benar-benar hanya membuka dokumen yang telah dikirimkan oleh peserta pengadaan. Kemudian yang terakhir, pengumuman pada sistem konvensional. Pengumuman dipasang pada papan pengumuman di institusi masing-masing. Sedangkan untuk sistem e-procurement, pengumuman pemenang dapat dilihat pada website LPSE serta seluruh peserta akan dikirimi email secara resmi yang berisi pengumuman pemenang. Untuk kelebihan dari e-procurement, yang pertama itu on-time registration, kemudian paperless, kemudian komunikasi secara online, kemudian menjalin kualitas barang dan jasa, dan yang terakhir pelaksanaan lelang dapat dipantau langsung. Kemudian kekurangan e-procurement, yang pertama penyedia barang atau jasa, banyak yang belum memahami aplikasi e-procurement, kemudian tingkat kelalaian yang sangat tinggi. Yang ketiga, range jadwal state lelang masih belum sepenuhnya bisa diikuti oleh panitia pengadaan tepat sesuai yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, terbatasnya bandwidth. Kendala pada pelaksanaan e-procurement, yang pertama itu syarat hukum pelaksanaan, belum siapnya payung hukum. Yang kedua, syarat teknis pelaksanaan atau tingkat kemampuan teknologi. Dan syarat manajemen atau tingkat kemampuan sumber daya manusia. Jadi procurement memiliki hambatan, yaitu sangat bergantungnya sistem terhadap jaringan teknologi informasi. Itu bisa mengacu pada poin yang pertama. Kemudian yang terakhir itu masih dibutuhkannya pelatihan-pelatihan untuk menerapkan sistem ini kepada para staf yang terkait agar menjalankan sistem ini secara optimal. Itu juga bisa disambungkan ke poin ketiga.
dilanjutkan oleh Fahmi mengenai e-purchasing. Baik, untuk selanjutnya ada e-purchasing. Nah, untuk pengertian e-purchasing-nya sendiri itu merupakan tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik atau e-katalog. Menurut Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 50 ayat 5, pelaksanaan e-purchasing wajib dilakukan untuk barang atau jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Selanjutnya, untuk tujuan e-purchasing-nya adalah yang pertama, terciptanya proses pemilihan barang atau jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua ULP atau pejabat pengadaan dapat memilih barang atau jasa yang terbaik dengan proses yang singkat dan harga yang telah distandarkan. Yang kedua, efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang atau jasa dari sisi penyedia barang atau jasa dan pengguna barang atau jasa. Dan yang ketiga, e-purchasing dibuat agar proses untuk pengadaan barang atau jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan e-purchasing, yang pertama ada kelebihannya, yaitu memberikan kemudahan kepada KLDI dalam melaksanakan pengadaan untuk kebutuhan investasinya. Yang kedua, memberikan kepastian spesifikasi teknis dan acuan harga yang seragam. Yang ketiga, dokumen pengadaan disediakan dalam sistem aplikasi sehingga mengurangi dokumen seperti dalam dokumen pelelangan. Yang keempat, tidak ada sanggah menyanggah dan mengurangi masalah hukum lainnya. Yang kelima, pelaksanaan e-purchasing akan terrekord sehingga memudahkan monitoring sebagai bahan analisa. Yang keenam, membentuk pasar nasional yang semakin jelas dan terukur. Yang ketujuh, mempercepat penyediaan fasilitas kinerja kantor dan pelayanan masyarakat. Dan yang terakhir, mempercepat penyerapan anggaran. Untuk kekurangannya ada 4. Yang pertama, belum sepenuhnya menampilkan informasi yang dibutuhkan pengguna katalog dan penyelenggaraannya belum didukung sistem informasi yang memadai. Yang kedua, lambatnya respon penyedia terhadap pemesanan yang dibutuhkan mendesak atau tidak dapat ditunda. Yang ketiga, tidak semua barang dan jasa yang dibutuhkan terdapat dalam katalog elektronik. Dan yang terakhir, terdapat biaya tambahan di luar harga yang tertera dalam katalog tersebut. Dan berikut ada tahapan e-purchasing-nya. Ada terdiri dari dua tahapan. Yang tahapan pertama itu ada persiapan. Untuk persiapan sendiri ada 2, yaitu penyusunan spesifikasi teknis dan penyusunan rancangan surat pesanan. Untuk penyusunan spesifikasi teknis itu ada 2, yaitu penyusunan merek dan harga perkiraan sendiri. Untuk penyusunan rancangan surat pesanan ada 8. Yang pertama ada hak dan kewajiban, kedua waktu dan alamat pengiriman atau pelaksanaan pekerjaan, yang ketiga harga, keempat pembayaran, kelima sanksi, keenam denda keterlambatan, 7 penyelesaian perselisihan, dan yang terakhir larangan pemberian komisi. Untuk tahapan yang kedua itu pelaksanaan. Berdasarkan pihak yang melaksanakan e-purchasing, pelaksanaan e-purchasing dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pejabat pengadaan atau PP. Untuk e-purchasing yang dilaksanakan oleh PP adalah jika barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang pagu anggarannya senilai maksimal 200 juta. Lalu jika dilaksanakan oleh PP, maka PPK menyampaikan spesifikasi teknis perkiraan atau referensi harga dan rancangan surat pesanan yang dibuat pada tahapan sebelumnya kepada PP. Dan yang kedua adalah pejabat pembuat komitmen. Untuk e-purchasing yang dilaksanakan oleh PPK adalah jika barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang pagu anggarannya senilai di atas 200 juta. Selanjutnya ada alur e-purchasing. Dalam alur ini ada 4 pihak, yaitu PPK, pejabat pengadaan, penyedia, dan distributor atau pelaksana pekerjaan. Dimulai dari pihak PPK, yaitu melihat aplikasi katalog elektronik dan membuat rencana pelaksanaan pekerjaan secara offline. Selanjutnya, kepada pejabat pengadaan, login pada website LPSE di mana PP tersebut terdaftar. Selanjutnya, pilih aplikasi e-procurement lainnya, pilih aplikasi e-purchasing versi 5, lalu pembuatan paket, dan input dan kirim data permintaan pembelian. Dari sini dilanjutkan kepada penyedianya, yaitu mendapatkan notifikasi email permintaan pembelian, lalu login pada aplikasi katalog elektronik versi 5, lihat permintaan pembelian. Nah, di sini ada negosiasi harga. Jika tidak setuju, maka kembali ke
yang pejabat pengadaan yang progres keempat. Jika setuju, lanjut ke pilih distributor atau pelaksana pekerjaan. Lalu selanjutnya itu masih di pihak penyedianya, persetujuan permintaan pembelian. Lalu kembali ke pihak pejabatnya, yaitu persetujuan permintaan pembelian. Dari pejabat kembali ke PPK, login pada aplikasi katalog elektronik versi 5. Lalu selanjutnya persetujuan permintaan pembelian. Setelah itu mendownload perjanjian pembeliannya. Setelah mendownload perjanjian pembelian, kembali kepada pejabatnya, yaitu mendownload dan mencetak surat pesanannya. Dari pejabat ini langsung kepada distributornya mendapatkan notifikasi email permintaan pembelian. Dari distributornya login pada aplikasi katalog elektronik versi 5, lihat permintaan pembelian, lalu input dan kirim status pengiriman. Dari sini kembali ke PPK, yaitu input dan kirim status pembayaran. Setelah itu input dan kirim data riwayat penerimaan. Dan setelah itu progres dari alur purchasing ini selesai. Kesimpulannya, untuk procurement atau disebut juga sebagai sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) merupakan sistem pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer. Dengan adanya e-procurement, proses pengadaan barang atau jasa menjadi lebih efektif, terbuka, bersaing, adil, akuntabel, meningkatkan transparansi, juga memberikan efisiensi, yaitu dalam hal harga yang lebih rendah, biaya transaksi yang lebih murah, layanan publik yang lebih baik, dan siklus pengadaan yang lebih pendek. Untuk e-purchasing sendiri, kesimpulannya itu menggunakan katalog elektronik menjadi alternatif baru bagi pejabat pengadaan karena memiliki kelebihan, yaitu proses yang singkat dan dapat terhindar dari masalah hukum. Oleh karena itu, baik pejabat pengadaan maupun PPK akan mencari data barang dan jasa yang dibutuhkan melalui katalog elektronik terlebih dahulu sebelum memilih dengan proses pemilihan penyedia yang lain, misalnya dengan pengadaan langsung. Baik, dicukupkan presentasi dari saya dan Rizali. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan atau dari Ibu Eri? Oke ya, ini udah cukup jelas ya. Fahmi dan Rizali ya menyampaikan paparannya ya. Jadi tadi dari mulai seperti apa e-purchasing ya, e-procurement ya, kemudian e-purchasing ya. Jadi sebetulnya hanya menambahkan ya. Jadi e-procurement ini pengadaan elektronik. Jadi di dalam siklus proyek itu ada tahapan ya, namanya tahapan pengadaan. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris kan jadinya procurement gitu ya. Nah karena sistemnya elektronik, jadi elektronik, jadi pengadaan elektronik gitu ya, e-procurement. Jadi e-procurement. Nah karena Anda kan tadi kita sudah di kelompok 1 ya. Jadi ada 5 metode ya pemilihan kontraktor ya. Nah biasanya kan 5 metode itu semuanya dilakukan secara elektronik ya, dari mulai e-purchasing, kemudian e-tendering ya, e-tendering cepat gitu ya, kemudian penunjukan langsung, pengadaan langsung gitu ya, itu semua dilakukan ya secara elektronik ya. Jadi kalau dibuat breakdownan, e-procurement itu sebetulnya dibagi 2 kelompok, kelompok e-tendering dan e-purchasing ya. Jadi e-tendering dan e-purchasing. Nah karena dibagi kedua kelompok berdasarkan apa? Berdasarkan nanti peserta ya, peserta dan tentunya juga pelaku ya, pelaku. Karena kalau di dalam e-tendering ya, mau itu sifatnya tender cepat, penunjukan langsung, pengadaan langsung ya, itu kan dilakukan oleh pihak dari unit layanan pengadaan ya. Kemudian juga di sana pelakunya juga selain itu ada keterlibatan PJPHP, PHP ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi sementara kalau selain itu juga pesertanya juga akan memasukkan dokumen penawaran, ini kan begitu ya. Jadi langsung berkontrak, nanti pemenangnya langsung dengan owner
ya. Nah, kalau e-purchasing ya ini memang berbeda dari 4 ini sebetulnya. Kenapa? Karena dia berdasarkan e-katalog ya. E-katalog tuh daftar belanjaannya gitu ya. Jadi kalau Anda masuk Shopee gitu, masuk Tokped itu, kalau Anda lihat di situ ini harganya ini, nah itu tuh e-katalognya itu. Nah, e-purchasing itu proses belanjanya. Anda ngeklik itu adalah proses e-purchasingnya. E-katalognya itu. Jadi artinya yang tertera di Shopee-nya itu, yang tertera di Tokped-nya itu gitu, daftar apa namanya, daftar belanjaannya ya, artinya daftar daftar yang boleh Anda beli gitu ya itu. Nah, memang selain kalau pada saat proses pembelian langsung e-purchasing tadi ternyata ada barang yang memang tidak ada gitu ya. Misalnya menginginkan suatu alat apa misalnya ya, alat berat misalnya MC mobile crane tipenya apa yang memang tidak ada di situ, bagaimana? Nah, bisa saja dimungkinkan tidak ada di situ, sehingga apa? Nah, sehingga jalan satu-satunya kalau misalnya belanja di e-katalognya tidak ada ya, itu harus dilakukan proses e-tendering tadi gitu ya. Jadi bergeser ke sana mekanismenya. Makanya tadi di flowchartnya itu yang membedakan hanya 2, e-purchasing dan e-tendering. E-purchasing dan e-tendering itu sebetulnya bagian dari e-procurement tadi gitu ya. Kalau e-procurement, jadi procurement itu pengadaannya terbagi menjadi e-tendering dan e-purchasing ya. E-tenderingnya itu macam-macam ya, ada e-tendering cepat gitu ya, maksudnya tender cepat, kemudian penunjukan langsung, pengadaan langsung. Itu sifatnya beda itu karena itu dia memasukkan dokumen penawaran ya. Di 4 metode ini semuanya nanti pesertanya itu akan memasukkan dokumen penawaran. Tidak seperti di e-purchasing. Kalau e-purchasing tidak ada peserta yang melakukan tidak ada transaksi, ada dokumen pemilihan dengan dokumen penawaran ya, karena sifatnya kan memang pembelian langsung gitu, belanja gitu ya. Paling nanti ada surat ininya ya, surat tagihannya ya, PO-nya dan sebagainya itu ada, tapi kan yaitu artinya instrumen proses pengadaannya sendiri itu kalau di e-purchasing cukup hanya menggunakan e-katalog saja gitu ya. Jadi itu sebetulnya tambahannya ya. Jadi sudah baik yang disampaikan tadi, sudah lengkap ya. Memang kalau mau ditambahkan lagi sebetulnya seperti ini sebetulnya tidak hanya kelompok ini ya, kelompok yang sebelumnya. Sebetulnya kalau bacaan-bacaan di dalam Perpres itu sebetulnya Anda bisa lebih mudah dalam bentuk gambar juga seperti itu ya. Jadi kayak gambar gitu, kayak seperti contoh hal yang sederhana tadi saya lihat di halaman sebelumnya, coba di slide sebelumnya. Sebelumnya lagi. Nah ini ke atas. Nah ini sebetulnya lebih enak gitu ya kalau Anda pakai pakai semacam histogram ya. Kalau 200 juta ini PP yang mengerjakan, kalau ini yang mengerjakan PPK gitu. Tapi nanti ada tambahan lagi di situ kalau 100M. Nah, itu sebetulnya sudah bisa menjawab. Jadi cuman gambar tapi langsung bisa menjawab ini dan halaman sebelumnya. Ya, nggak apa-apa sih, ini kan latihan ya. Nanti buat tugas akhir ya, barangkali kalau tugas akhir kan kalau di tinjauan pustaka terlalu banyak materi gitu yang terkait dengan TA Anda, itu Anda sebetulnya bisa mudah versinya Anda buat dalam bentuk diagram. Ya. Itu boleh sebetulnya ya. Jadi merangkai dari beberapa sumber dibuat dalam bentuk suatu diagram. Oke ya, itu ya tambahannya untuk. Oh iya, dan satu lagi tadi ada yang ini ya, halaman 13 kalau tidak salah, layanan pengadaan secara elektronik tidak pakai T, itu kayaknya T-nya salah tipe ya. Jadi LPSE, layanan pengadaan secara elektronik ya.
pakai T ya. Gitu ya, itu aja. Oke, yang lain silahkan ada tambahan? Atau cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Nah, kita ke penampil yang terakhir ya ini karena sudah kelompok yang ke-6 nih sekarang. Silahkan kelompoknya, tar sebentar. Kalau yang ini ya. Oh, ini. Yang 6 nanti minggu depan ya karena ini kekaitannya ke kontrak, ada materi dulu yang ingin saya sampaikan. Nah, sekarang kita ke nomor urut absen 9 dan 21. Nah, ini tupoksi dan skema hubungan pihak-pihak yang terlibat di pengadaan. Silahkan. Absen nomor 9 dan 21. Ibu, Siva mau izin. Belum ditutup ya. Silahkan ditutup dulu. Putra dan tadi siapa? Fahmi, sorry. Maaf. Fahmi dan Rizali. Silahkan. Iya. Terima kasih kepada Bu Eri yang telah menambahkan, juga kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Siva? Siva mau share screen, Bu, tapi mau izin ganti device dulu, Bu. Oh iya, boleh silakan. Temannya siapa? Sama Irsyad. Oke, silahkan. Sambil menunggu Siva ya, minggu depan ya, kuliahnya di hari Rabu ya. Saya agak kesulitan menulis berita acara ya, jadi screenshotan Anda ini saya tidak ada gitu. Kan BAP-nya kan harusnya kemarin diunggah. Nah, tapi kuliahnya hari ini agak kesulitan gitu kemarin. Jadi saya hanya menulis ini aja ringkasan materi yang diberikan ya, nggak ada bukti dokumentasi Zoom-nya gitu ya. Nah, jadi nanti minggu depan, kemudian karena minggu depan kebetulan kelas 2 TPPG ini kan saya ngajar MK juga, mereka masuk LabCon ya. Jadi kuliahnya bisa pagi gitu. Jadi barangkali nanti siangnya Pak Andri masih mau masuk gitu, LSGD gitu ya siang. Nah, saya pagi ya, jadi nanti minggu depan Rabu kita kuliahnya pagi ya, mungkin jam 7.30 ya. 7.30. Bu, Ya, gimana? izin bertanya, Bu. Silakan. Tar dulu sebentar. Saya jadi lupa deh. Minggu depan Rabu. Oh, maaf, saya Rabu minggu depan justru ke Jakarta ya. Jadi tetap aja Rabu nggak apa-apa, minggu depan sama Pak Andri lagi nggak apa-apa. Saya Kamis lagi aja nggak apa-apa. Ya, tapi mungkin Kamis, Anda nggak bisa pagi ya Kamis ya karena ada rekayasa kegempaan ya. Bu, Ya, gimana? kalau untuk minggu depan itu kan blok LabCon, Bu. Jadi tetap ada kuliah yang lain, Bu. Oh, gitu ya. Ada minggu. Oke, ya. Ya kalau oke, nggak apa-apa ya. Ya, minggu depan Anda manfaatkan saja buat LabCon ya, silahkan ya. Tapi itu opsional ya sebetulnya karena LSGD ya. Ininya ya prosesnya. Ya udah, nanti nggak apa-apa dipadatkan nanti di minggu depannya lagi aja, nggak apa-apa.
Jadi minggu paling ini depannya Bu, lagi, gimana? kemarin tuh kan kata Ibu tuh kita harus mengkonfirmasi untuk ke kampusnya itu sehari Bu ya? Iya, sehari aja, sehari atau 2 hari lah maksimal. Jadi jangan seminggu full gitu. Ya. Oh ya Bu, baik Bu. Nanti kami tuh tadi sudah bikin voting Bu untuk di kelas akan hari apa saja. Nanti paling saya sampaikan dulu ke dosen pengajarnya Bu ya. Baru nanti saya sampaikan ke Ibu Bu. Ya, ini rencananya siapa yang akan ngajar luring? Pak Andri aja? Kemarin tuh info dari Bu Mardiana tuh kalau tidak salah untuk praktikumnya itu oleh Pak Yakob Bro. Oh, Pak Yakob. Pak Yakob sendiri atau dengan Pak Andri? Bu Mar tuh ngomongnya Pak Yakob saja sih Bu. Paling nanti saya konfirmasi lagi ke Pak Andri Bu. Ya, nanti ini aja dikoordinasikan minggu depan jadinya hari apa ya. Nanti saya diinfokan ya. Baik Bu. Ya, tapi itu opsional ya, nanti disampaikan karena ini LSGD ya, bukan labnya belum secara hitam di atas putihnya belum ini ya, belum ada, sehingga kemarin kan memang tidak diusulkan, tapi ini memang masuk kategori SKS praktek full gitu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke, silakan Siva dan siapa? Dan Irsyad Bu. Oke, dan Irsyad Bu. Ya, silakan. Apa sudah terlihat Bu untuk? Oke, sudah terlihat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Eri. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya, Syifa Nadia Iskandar, beserta rekan saya, Irsyad Trinandajai, untuk mempresentasikan perihal tugas kami yang berjudul tupoksi dan skema hubungan pihak-pihak yang terlibat di pengadaan barang dan jasa. Nah, sebelumnya yang sudah dijelaskan juga sama teman-teman melalui presentasi, di sini saya akan menampilkan animasi untuk lebih jelasnya terkait skema hubungan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak-pihak tertentu. Berikut untuk videonya. Alur perencanaan dan persiapan pengadaan. Sebelumnya teman-teman ada suaranya? Di aku ada. Ada, silakan. Sekarang nggak ada. Tadi ada suaranya, Siva. Oh, tadi nggak ada, Bu? Ya. Tadi ada. Tadi ada. Oh, gimana? Coba diulang lagi ya, Bu. Nggak ada. Di saya aja atau yang lain juga? Nggak ada. Di saya juga tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Jadi awal ada. Mungkin harus diulang slide biasanya. Belum keluar suaranya. Suaranya belum ada. Belum. Ada checklist di bawahnya nggak biasanya share Tentang screen? pengadaan barang
atau jasa pemerintahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Yang pertama, PPK melakukan penyusunan rencana pengadaan. Kemudian, PPK juga melakukan perencanaan pengadaan menjadi masukan dalam penyusunan RKA. Selanjutnya, PPK juga melakukan perencanaan pengadaan yang dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA setelah KUA PPAS. Adapun perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, kemudian penetapan barang jasa, kemudian cara pengadaan barang atau jasa, kemudian jadwal pengadaan barang atau jasa, dan anggaran pengadaan barang atau jasa. Setelah itu, PPK kemudian menyerahkan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, dan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran menetapkan perencanaan pengadaan barang atau jasa, menetapkan dan mengumumkan RUP, serta melaksanakan konsolidasi pengadaan barang atau jasa. Kemudian PA atau KPA melakukan pengumuman RUP. Selanjutnya menyerahkan kembali kepada PPK. Setelah itu, PPK melakukan persiapan pengadaan barang atau jasa yang meliputi review dan penetapan spesifikasi teknis atau KAK, penetapan spesifikasi teknis atau KAK, penyusunan dan penetapan HPS dan penyusunan serta penetapan rencana kontrak dan dokumen persiapan pengadaan. Adapun dokumen persiapan pengadaan atau DPP meliputi spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja dan gambar, surat keputusan penetapan sebagai PPK, harga perkiraan sendiri atau HPS, rancangan kontrak, dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, ID paket, dan waktu penggunaan barang. Adapun alur proses pengadaan barang atau jasa, itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah dan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa melalui penyedia. Proses pengadaan barang dan jasa ada dua. Pertama, tender seleksi atau tender cepat dan penunjukan langsung. Dua, penunjukan langsung atau pengadaan langsung dan e-purchasing sampai dengan 200 juta. Adapun proses tender atau seleksi atau tender cepat dan penunjukan langsung. Yang pertama, PPK menyampaikan DPP, tender atau seleksi atau tender cepat dan penunjukan langsung kepada Kepala UKPBJ. Kemudian, Kepala UKPBJ melakukan pengecekan kelengkapan DPP, tender, seleksi atau penunjukan langsung dan tender cepat. Jika masih ada kekurangan, DPP tersebut dikembalikan kepada PPK. Dan jika sudah lengkap, Kepala UKPBJ mengirim DPP kepada Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan melalui sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Kemudian, Pokja Pemilihan melakukan review DPP pengadaan langsung terkait harga perkiraan sendiri atau HPS, spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja dan gambar, kemudian rancangan kontrak, kemudian dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, ID paket, waktu penggunaan barang, dan analisa pasar. Apabila hasil review tidak ada perbaikan, maka dilanjutkan dengan penyusunan dokumen pemilihan dan penyusunan jadwal, dan apabila hasil review DPP ada perbaikan, maka dikembalikan kepada PPK. Setelah itu, Pokja Pemilihan melakukan proses tender atau seleksi atau tender cepat penunjukan langsung
dan tahapan penyusunan jadwal sesuai metode pemilihan melalui sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik atau SPSE. Selanjutnya, pelaku usaha yang berminat mengikuti proses tender atau seleksi atau tender cepat, penunjukan langsung dan pengadaan langsung dapat mengunduh dokumen pemilihan setelah melakukan pendaftaran sebagai peserta. Setelah menjadi peserta pemilihan, pelaku usaha menyampaikan dokumen penawaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan yang tersedia pada SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan. Setelah itu, Pokja Pemilihan melakukan pembukaan penawaran peserta dan mengevaluasi penawaran peserta yang tersedia pada SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan. Kemudian, Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi atau klarifikasi kepada penerbit dokumen asli kunjungan lapangan terhadap kebenaran lokasi berupa kantor, pabrik, gudang, dan atau fasilitas lainnya, tenaga kerja, dan peralatan. Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan kemudian mengundang peserta yang lulus evaluasi kualifikasi. Kemudian, Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi dokumen kualifikasi terhadap peserta yang lulus. Setelah itu, Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan calon pemenang. Kemudian, Pokja Pemilihan mengusulkan pemenang kepada PPK. Jika PPK menolak penetapan pemenang, PPK bisa menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti, serta ketentuan lain yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, proses penunjukan langsung atau pengadaan langsung dan e-purchasing sampai dengan 200 juta. Yang pertama, pejabat pembuat komitmen atau PPK menyampaikan DPP penunjukan langsung atau pengadaan langsung dan e-purchasing sampai dengan 200 juta kepada PPBJ. PPBJ atau pejabat pengadaan melakukan review DPP pengadaan langsung yang meliputi harga perkiraan sendiri atau HPS, spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, dan gambar, rancangan kontrak, dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, ID paket, waktu penggunaan barang, dan analisis pasar. Apabila hasil review tidak ada perbaikan, maka dilanjutkan dengan penyusunan dokumen pemilihan dan penyusunan jadwal. Dan apabila hasil review DPP ada perbaikan, maka dikembalikan kepada PPK. Pengadaan langsung atau penunjukan langsung, tahapan penyusunan jadwal sesuai metode pemilihan melalui sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Kemudian, pelaku usaha yang diundang pejabat pengadaan dan sudah terverifikasi oleh Sikap dapat mengikuti proses pengadaan langsung dan mengunduh dokumen pemilihan. Selanjutnya, peserta pemilihan yang merupakan pelaku usaha tersebut menyampaikan dokumen penawaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan yang tersedia pada SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan. Selanjutnya, pejabat pengadaan melakukan pembukaan penawaran peserta dan mengevaluasi penawaran peserta yang tersedia pada SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan. Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan mengundang peserta yang lulus evaluasi kualifikasi. Selanjutnya, Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi dokumen kualifikasi terhadap peserta yang lulus. Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan menetapkan dan mengumumkan calon pemenang. Kemudian, Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan mengusulkan pemenang kepada PPK. Jika PPK menolak penetapan pemenang, PPK bisa menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti serta ketentuan lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, tadi sudah diputar untuk video animasinya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya, mengapa diadakan pengadaan barang dan jasa? Karena
dalam Perpres nomor 16 tahun 2018, kegiatan pengadaan barang dan jasa ini dilakukan oleh KLPD, yaitu Kementerian, Lembaga, serta pemerintah daerah yang dibiayai oleh APBN serta APBD, di mana proses pengadaannya ini diidentifikasi kebutuhan sampai dengan terima hasil pekerjaan. Nah, maka dari itu, hal ini menjadi salah satu tombak berdirinya ekonomi suatu negara dan di mana pengadaan barang jasa ini menjadi sangat penting. Lalu untuk jenis pengadaannya sendiri terdiri dari barang serta barang tidak terwujud seperti software, aplikasi, dan lain-lain, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya, serta untuk pengadaan terintegrasi atau yang terdiri dari paket-paket pekerjaan. Untuk berikutnya, ada pelaku pengadaan barang dan jasa yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Jay, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar, Jay. Oke, baiklah. Untuk yang pertama itu ada pengguna anggaran, di mana pengguna anggaran ini merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara atau lembaga ataupun juga perangkat daerah. Di mana berikut ada tugas pokok dan fungsinya, yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, melakukan perjanjian dengan pihak lain, melakukan perencanaan pengadaan, menyusun rencana umum pengadaan, melakukan konsolidasi dengan PBJ, menentukan pemilihan langsung untuk tender atau seleksi ulang yang gagal. Yang kemudian selanjutnya membuat daftar hitam, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, konsolidasi dengan organisasi dari PBJ yang terdiri dari ada listnya di sebelah kiri itu. Kemudian menyatakan tender atau seleksi yang gagal, dan kemudian dapat menetapkan pemenang, di mana untuk tender pemilihan langsung atau purchasing yang besar dari 10M, atau seleksi dan pemilihan langsung yang untuk kontrak lebih dari 20 miliar. Slide selanjutnya. Kemudian ada kuasa pengguna anggaran, yaitu pejabat yang memperoleh kekuasaan dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari pengguna anggaran, di mana tupoksinya sebagai berikut, yaitu pendelegasian sesuai pelimpahan, ya, kemudian menjawab dari sanggahan banding tender konstruksi, selanjutnya mendelegasikan kewenangan dari PPK, yang tugasnya dibantu oleh pengelola PBJ dan merangkap sebagai PPK. Untuk selanjutnya ada pejabat pembuat komitmen yang bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih, Jay. Sebelumnya untuk pejabat pembuat komitmen ini atau PPK, bisa teman-teman lihat di pasal 11 Perpres 16 tahun 2018, di mana di tahap perencanaan ini, di mana pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran serta anggaran belanja negara serta daerah. Nah, untuk tugasnya sendiri, di tahap perencanaan, dia menyusun perencanaan pengadaan, di mana yang ditetapkannya itu oleh PA. Lalu berikutnya, PPK juga dia menetapkan spek serta KAK, menetapkan kontrak, menetapkan HPS, menetapkan besaran uang muka, mengusulkan perubahan jadwal, menetapkan tim pendukung, penetapan tim tenaga ahli, melaksanakan e-purchasing, di mana yang PPK ini di atas 200 juta. Nah, kalau untuk di bawahnya itu diadakan oleh pejabat pengadaan yang akan nanti kita bahas. Lalu selanjutnya adalah penetapan SPPJ, yaitu surat penunjukan penyedia. Lalu jadi setelah Pokja menetapkan pemenang, ini menjadi tugas PPK untuk menunjuk siapa yang menjadi penyedianya. Lalu mengendalikan kontrak, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA-KPA, menyimpan dan menjaga seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, serta pelimpahan kewenangan dari KPA. Lalu berikutnya, pejabat pengadaan yang bisa dilihat pada pasal 12, di mana
pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau e-purchasing, di mana pejabat pengadaan ini dilakukan secara personel, dia terdiri dari 1 orang, dan tergantung juga dari jumlah paket pekerjaannya, maka dia bisa lebih dari 1 orang. Lalu sebelumnya saya akan memberitahukan bahwa agar kita mudah menghafalnya, pejabat pengadaan ini memiliki kata kunci, yaitu pengadaan langsung, yang mana pengadaan langsung ini bernilai sampai dengan 200 juta. Untuk BPKJL, lalu kalau untuk purchasing itu sampai dengan 200 juta, dan untuk yang lebih dari 200 juta itu oleh PPK yang sudah dibahas tadi. Lalu untuk berikutnya itu adalah pokja pemilihan. Pokja pemilihan itu berdasarkan pasal 13 sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Yang melakukan dan mengelola penyedia itu ya pokja pemilihan. Lalu apa sih pemilihan penyedia itu? Jadi dari tahap persiapan dia membuat jadwal, dokumen pemilihan, lalu dari pelaksanaan mulai pengumuman, pendaftaran, upload dokumen pemilihan, serta evaluasi juga sanggah itu dilakukan oleh pokja pemilihan. Jadi bukan e-purchasing seperti e-purchasing gitu. Nah, kalau e-purchasing tadi dia dikerjakan oleh pejabat pengadaan sama PPK. Nah, kalau untuk pokja pemilihan itu, jadi dia tinggal menaikkan sama menayangkan dan memilih penyedia supaya bisa masuk ke katalog elektronik itu. Nah, dengan cara tender atau negosiasi. Nah, pengaturannya itu kan 3 orang anggotanya, dan kalau ditambah itu harus berdasarkan kompleksitas dari pengadaan barang dan jasanya. Juga untuk jumlahnya itu ganjil, jadi misalnya beranggotakan 3 orang, kalau misalnya dia pekerjaannya lebih susah, beranggotakan 5 orang dan harus selalu ganjil. Untuk berikutnya, berdasarkan pasal 14 UKPBJ atau pelaku usaha, ada agent procurement agent atau agen pengadaan, yaitu adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan yang diberi kepercayaan oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Nah, pekerjaan pengadaan barang dan jasa ini dalam hal KLPD ini belum atau tidak memiliki kapasitas. Lalu yang terakhir, mutatis atau mutandis dengan tugas pokja pemilihan atau PPK, yang maksudnya itu yang bisa bertindak sebagai agen pengadaan itu pelaku usaha dan UKPBJ. Nah, yang bisa menggantikan fungsi dari pokja pemilihan atau sebagai PPK. Jadi dia itu bisa menggantikan fungsi gitu dari pokja pemilihan serta PPK. Nah, dalam hal pengadaan barang dan jasa yang belum atau tidak memiliki kapasitas pengadaan, itu bisa digantikan oleh pokja pemilihan. Nah, contohnya tuh kayak misalnya ada satu daerah yang masih dalam tahap pengembangan. Nah, misalnya di daerah situ tuh masih banyak yang belum terpenuhi untuk pelaku usaha besar, maka diadakan UKPBJ atau agen pengadaan. Lalu untuk berikutnya akan diteruskan oleh J. Baiklah, selanjutnya ada PPHP dan atau PJHP, di mana ini merupakan pejabat administrasi atau pejabat fungsional dan juga personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa. Di mana bentuk dari PPHP ini sendiri bisa perorangan atau juga bisa bentuk tim. Lalu di sini seperti yang saya bilang tadi, bertugas untuk memeriksa hasil dari pekerjaan, di mana yang bisa dilihat pada bagian sebelah kanan yaitu PJPHP bertanggung jawab atau berandil untuk bagian pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lain sampai dengan 200 juta, dan untuk
jasa konsultasi sampai dengan 100 juta. Dan untuk PPHP sendiri, yaitu untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya di atas 200 juta dan untuk jasa konsultasi di atas 100 juta. Berikutnya. Sebentar, agak lagi. Kemudian di sini ada pengelola swakelola. Untuk pengelola swakelola ini merupakan tim dalam penyelenggara yang terbagi dari 3 tim. Yang pertama ada tim persiapan, kemudian tim pelaksanaan, dan ada tim pengawasan. Untuk tim persiapan sendiri memiliki tugas yaitu menyusun sasaran, perencanaan kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Dan untuk tim pelaksana memiliki tugas untuk melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Dan untuk tim pengawasan bertugas untuk mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya ada penyedia, di mana penyedia ini yaitu pelaku usaha yang menyediakan barang jasa berdasarkan kontrak, di mana pelaku usaha itu adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha atau kegiatan dalam bidang tertentu yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak, kualitas dari barang dan jasa, ketepatan persiapan jumlah dan volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. Selanjutnya ada skema yang bisa lebih jelasnya oleh teman saya, Siva. Nah, untuk yang terakhir, untuk kesimpulannya dibagi menjadi 3 tahap, yaitu adalah perencanaan, persiapan, serta pelaksanaan. Di mana untuk perencanaan ini berperan PA yang menetapkan, lalu PPK yang menyusun, lalu untuk persiapan itu terdiri dari PPK yang menetapkan spek, KPS, dan draft kontrak, lalu untuk POGJA yang mengatur pemilihan dokumen pemilihan dan jadwal, dan untuk pengadaan langsung itu dikerjakan oleh PP. Lalu untuk pelaksanaan itu terdiri dari POGJA dan PP yang terdiri dari pemilihannya, lalu untuk PPK yang menetapkan pekerjaan kontrak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini Siva dan Irsyad ya. Ini sudah bagus juga ya, sudah menjelaskan, menggunakan video juga ya. Jadi bisa mendapatkan gambaran gitu ya, mendapatkan gambaran kepada teman-temannya. Oh, seperti ini kurang lebih proses pengadaan itu ya di anggaran pemerintah. Nah, jadi ini juga ya masukan untuk Anda. Jadi sebetulnya nggak apa-apa ya Anda nanti ke depan gitu, kalau tugas akhir barangkali atau apa itu boleh sebetulnya ya mempresentasikan video-video itu sebetulnya boleh. Jadi selama ada sumbernya. Jadi tadi kan ada sumbernya tuh dari LPSE Cirebon ya, Kota Cirebon. Nah, itu kalau tidak ada itu nanti melanggar hak cipta ya, memang harus ada sumbernya. Atau kalau tidak dari sumbernya tidak dicantumkan, Anda nge-link langsung ke YouTube-nya. Nah, itu boleh ya. Nah, seperti saya waktu video itu dari langsung ke YouTube-nya, itu boleh ya. Jadi 2 mekanisme seperti itu. Jadi itu boleh ya, silahkan. Ya, tadi sudah disampaikan ya, sebetulnya tupoksinya sudah jelas. Sebetulnya sih sudah jelas di dalam videonya ya sebetulnya ya. Kalau masuk lagi ke
teori lagi, sebetulnya tadi memang jadinya boring ya. Justru karena ada video itu jadinya nggak boring gitu. Jadi bagus sebetulnya ya. Jadi sudah saja sebetulnya dari sampai video juga sebetulnya sudah cukup ya Siva dan Irsad ya, tinggal ditutup langsung pakai kesimpulan. Tapi tidak apa-apa, ini ada tambahannya lagi ya, narasinya. Nah mungkin ke halaman itu ya, ke KPA ya, yang ini dulu, ini nah bawah lagi, nah ini ya, nah ini PA ya. Nah ini di sini ini saya apa ini? Maksudnya tender garis miring PL e-purchasing di atas 10 miliar, seleksi di atas 20 miliar. Itu apa maksudnya itu? Itu tuh maksudnya ini Bu, untuk pekerjaan tender, pengadaan langsung serta e-purchasing. Nah, itu untuk yang kontraktor itu di atas ada 2 Bu, salah, maaf itu. Jadi ada yang seleksi, ada yang tender sama ada yang seleksi. Kalau yang tender di atas 10 miliar, kalau untuk yang seleksi di atas 20 miliar. Lalu untuk PL itu pengadaan langsung Bu. Jadi ini saya mengklarifikasi dulu ya. Jadi peran PA ini ya, peran PA ini selain yang di kanan ini ya, dia ini tugasnya menetapkan PPK ya, kemudian menetapkan jadi SK PPK, SK penyelenggara swakelola, SK pejabat pengadaan ya, PPHP, PJPHP, tim teknis ya, tim ahli, tim juri. Ini SK-nya itu SK PA. Kalau SK PA itu berarti Anda kan kementerian ya, SK kementerian ya. Kalau Polban itu bukan SK direktur tapi SK Kop kementerian Dikbud ya. Nah itu misalnya ya, itu maksudnya di sini ya. PA itu memang menetapkan. Jadi selain tugasnya ini, kalau daerah gimana ya? Kalau daerah sama, SK-nya SK, PA-nya siapa? PA-nya berarti Pemprov ya, Pemprov ya. Lembaga berarti ya. Ini PA dia ini selain ini ya, dia melakukan tindakan, dia mengumumkan RUP gitu ya. Jadi mengumumkan RUP. Jadi pekerjaannya itu di sini agak-agak lebih baik sih mengikuti Perpres aja ya. Ya ini sudah betul, tapi maksudnya ini bingung nanti kalau penggambarannya seperti ini, tapi nggak apa-apa. Nah ini saya sedikit menyampaikan, maksudnya ini yang organisasi PBJ ini artinya PA itu menetapkan organisasi PBJ, diantaranya ini PPK, penyelenggara swakelola, pejabat pengadaan, PPHP, PJHP, tim teknis, tim juri atau tim ahli gitu. Selain itu lagi tugasnya itu ini menetapkan pemenang. Nah menetapkan pemenang, jadi kalau menetapkan pemenang itu untuk apa? Untuk pekerjaan konstruksi yang nilainya di atas ya 100 miliar, ini kurang 01 ya. Memang kalau metodenya bisa tender, betul ya, tender, PL, e-purchasing gitu ya. Nah ini e-purchasing, tapi e-purchasing ini ditetapkan juga, jadi ini kurang 01 ya. Nah sementara yang seleksi PL ini lebih besar dari 10 miliar ya ini. Nah ini mungkin salah tipe ya. Ini kalau di bawah 100 miliar ya, kemudian kalau seleksi PL di bawah 10 miliar itu pengumuman pemenangnya atau penetapan pemenangnya dilakukan oleh panitia pemilihan atau pokja pemilihan ya. Nah ini nanti tolong diperbaiki ini ya. Kemudian yang slide 6 oke ya. Jadi KPA itu sekarang sudah boleh ya di Perpres yang 18 ini merangkap sebagai PPK ya. Jadi Direktur Polban ini boleh jadi PPK juga gitu kan, dia KPA misalnya ya, atau Rektor ITB itu KPA boleh merangkap juga sebagai PPK ya. Tapi rasanya sulit ya kalau harus sampai merangkap ya, apalagi kalau rektor
direktur ya. Nah, kalau institusi mungkin agak berat ya. Jadi biasanya memang tidak dirangkap ya jabatan tersebut. Kemudian ke bawah nomor 7, slide 7. Nah, slide 7 ini juga salah tipe. Ini yang ketiga itu bukan sertifikasi teknis, spesifikasi teknis ya. Spesifikasi teknis garis miring KAK ya itu. Kemudian nextnya lagi slide 8. Nah, slide 8. Nah, ini pejabat pengadaan. Jadi kalau PL itu nama PL itu bukan penunjukan langsung ya. Kalau Anda pernah dengar istilah PL itu adalah pengadaan langsung. Nah, pengadaan langsung kalau untuk jasa konstruksi itu 200 juta. Kalau konsultansi itu 100 juta. Ya, batasannya maksimalnya. Itu dilakukan dengan metode pengadaan langsung ya. Karena gini kan tadi kalau konstruksi kontraktor ada 5 metode ya. E-purchasing ya kan, tender cepat, tender, pengadaan langsung, penunjukan langsung. Nah, konsultan ada 3. Metodenya kebetulan sama, yang 2 seleksi, pengadaan langsung dan penunjukan langsung kan gitu. Jangan sampai salah nih ya. Yang konstruksi punya metode pengadaan dan penunjukan langsung. Konsultan juga punya ya metode untuk penunjukan langsung dan pengadaan langsung gitu. Nah, tapi kalau untuk konstruksi itu maksimal kalau pengadaan langsung dan dilakukan oleh pejabat pengadaan itu nilainya maksimal 200 juta. Kalau konsultansi 100 juta gitu loh maksudnya ya. Ini maksudnya yang poin 4 PL jasa konsultansi sampai dengan 100 juta. Nih kalau yang atas untuk kepekerjaan konstruksi ya 200 juta. E-purchasing nggak? Kalau e-purchasing mah e-purchasing aja ya semua ya, mau barang, mau alat, mau alat, mau jasa ya itu 200 juta ya gitu. Kemudian tambahannya lagi slide 9. Ini sudah oke. Nah, ini kan tadi menetapkan 9. Nah, ini tadi menetapkan pemenang sampai 100 miliar kan gitu. Nah, tadi makanya yang di depan tolong diperbaiki. Yang di depan tadi 10 miliar KPA-nya, padahal harusnya 100 miliar. Dan pemenang sampai dengan 10 miliar. Ini seleksi. Seleksi itu karena kalau mendengar kata seleksi itu udah pasti konsultan. Metodenya konsultan tuh pasti namanya seleksi. Ketika Anda dengar tender itu udah pasti kontraktor. Nah, metode yang ada di kontraktor dan di konsultan tadi penunjukan langsung dan pengadaan langsung. Nah, 2 metode itu tuh ada di dua jenis itu gitu ya. Jadi jangan sampai bingung lagi gitu ya. Nah, itu. Kemudian nomor 10 kayaknya udah ya. Ini procurement agent. Nah, ini paling kurang tipe aja ya, harusnya PHP ya. Karena pejabat penerima hasil pekerjaan, kalau ini panitia penerima hasil pekerjaan. Makanya pejabat, kalau pejabat itu sendiri, pejabat pengadaan sendirian. Ya, PJHP pejabat sendirian. Kalau PPHP panitia pemilihan Pokja, itu dia pasti nggak sendiri gitu, tim gitu. Oke, itu saja ya tambahannya. Oke, ada tambahan lagi? Ada pertanyaan dari temannya? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, silahkan Siva dan Irsa tutup. Baik, terima kasih teman-teman dan Ibu Eri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita akhiri ya perkuliahan hari ini. Nanti kita ketemu di 2 minggu lagi ya. Siap-siap 6 kelompok berikutnya dengan materi. Nanti ada tambahan lagi dari saya ya untuk topik kontrak ya. Nanti tolong ingatkan saya. Nanti kalau sampai minggu depan saya belum share materi yang kemarin-kemarin, tolong diingatkan ya. Atau nanti di 2 minggu lagi juga boleh lah. Jangan lupa untuk diingatkan.
Baik, itu saja. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya izin end meeting for all saja ya, langsung ya. Baik, Bu.